Mana nih mukanya nih semuanya nih guys? Shalom. Mukanya mana? Shalom. Shalom. Yuk. Shalom, Bagam. Halo. Shalom Pagam. Apa tuh Muhammad Safei? Ya, shalom. Temannya Brian itu. Sapei. Iya, temannya Brian. Halo, Shalom. ya, welcome. Anes, shalom. Dalam Pak. Bagaimana rumahnya udah laku belum? Rumahnya beloman Pak. Makan-makan nanti Nes kalau udah laku. Nes, jangan lupa ya. Ya. Makan-makan, Nes. Shalom, Ketua. Ketua Yud, shalom. Shalom. Bagam. Oke. Haleluya. Berapa orang? 15 ini kalau di partisipan. Si Rian udah masuk belum, Rian? Brian. Ya, sudah. Oke. Yuk, teman-teman nyalain videonya yuk. Buka kamera. Si Jordan. Udah pokoknya. Jordan. Udah kan. Oh, ini ada nih, ada. Ada. Jordan yang baru. Jordan baru ada nggak? Jordan baru. Yang mana ya? Tanya si Jordan, dia tahu itu. Jordan. Tanya dia. Jordan dia tahu. Rata-rata pakai. Halo Jordan. Rata-rata Jor. Oh iya, tahu semua dari mana? Ih. Halo, ada suaranya nggak? Halo? Ada Jor. Nah, iya, ini ada. Iya, lagi dihubungin dulu sebentar. Dari tadi nggak masuk ya suaranya ya? Infoin aja. Infoin. Tapi infoin aja nih, di mute ya gitu. Pak Ketua, Ya. gimana nih udah mulai belum? Oh, siap. Lanjutkan. Apa menungguin lagi? Sudah langsung lanjutkan aja. Tapi teman-teman yang belum buka video kamera, ayo buka yuk. Nil siapa Nil? Nil. Nil itu Daniel atau Daniel kecil atau siapa nih? Nil. Itu Daniel Alexander kok. Oh Daniel Alexander. Iya. Si Brian nggak bisa buka kamera. Brian, Nggak bisa buka kamera. kameranya mana? Nggak Brian. bisa buka. Oh, nggak bisa buka kamera. Ini kata si Marvin ini katanya sinyalnya jelek, kan nyolot gitu katanya. Siapa tuh? Maksudnya? Dia kan aku bilang, halo Marvin, kamu nggak ikut ibadah online. Terus dia bilang sinyalnya jelek, kan nyolot gitu. Siapa itu Jordan? Iya, Jordan, Pagem. Oh, dia Jordan Martin ya? Marvin Pagem. Oke. Dia Jordan KW aja Pagem. KW. Iya. Ini Brian kenapa? Nggak bisa buka kamera dia, Pagem. Siapa? Muhammad Syafi'i? Siapa nih? Muhammad Syafi'i itu temannya si Brian. Oh iya. Siapa tuh? Ya. Siapa? Ya. Effendi ya? Effendi kan? Wih, Effendi mantap, haleluya. Effendi. Effendi.
Udah masuk. Kayak banget sih. Pak Fendi. Itu yuk, Nes, boleh langsung mulai, Nes. Udah? Oke, udah 20. Udah nggak jadi. Nggak bisa. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Sebelum Shalom. kita mulai ibadah kita, tolong ya di-mute semuanya ya. Ayo sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa dan mengucap syukur Tuhan di malam hari ini Bapak. Dan mulai ibadah online ini Bapak, Kau urapi dalam setiap yang datang Bapak. Kau urapi dalam setiap yang tugas ini Bapak. Kau urapi yang membawa firman-Mu Tuhan. Kau sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Kau pakai panju Bapak yang luar biasa Bapak untuk membawa firman-Mu Tuhan. Ajar kami Bapak untuk merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sangat sempurna Bapak. Haleluya, haleluya. Mari angkat sembah kalian semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Jangan diamkan diri. Menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik bagiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kaulah harapan kami Bapak di hadapan kami Bapak. Kaulah harapan hidup kami Bapak di hadapan Tuhan. Kaulah harapan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita katakan kaulah harapan. Terima kasih Tuhan. Katakan bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku Tuhan. Engkaulah Tuhanku. Katakan yang menopangku Tuhan. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolongan datang dari-Mu.
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kita katakan hal yang bukan membuat kemungkinan. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku. Katakan yang menopangku Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Sembah Dia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Rajaku Tuhan, Engkau yang ditinggikan Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Kita ucapkan syukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Segala hormat, segala pujian. Haleluya. Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja Tuhan. Kita katakan dimuliakan. Dimuliakan. Katakan ditinggikan Tuhan. Ditinggikan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Katakan Kau Rajaku, Kau Raja. Katakan yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Katakan dimuliakan Tuhan, dimuliakan, dimuliakan. Katakan ditinggikan Tuhan, ditinggikan.
akan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau share firman-Mu, karena manusia hidup juga dari firman Tuhan. Anak-anak muda, youth di tempat ini, teman-teman, merindu Tuhan melihat kekuatan, pengaruh firman-Mu di masa muda kami. Sehingga kami bisa mengalami Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kami hari ini sebagai Bapa yang baik. Bapa yang baik. Tuhan, tolong berikan kami informasi yang dari Engkau sendiri. Berikan kami kekuatan yang Kau beri kepada umat-Mu, juga kepada kami, youth di tempat ini. Mari Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kami yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Kami yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Iya, shalom. Kok nggak ada suaranya ya? Saya lebih bagus kita punya suara. Halo? Shalom. Shalom. Iya, iya. Shalom. Shalom. Shalom, teman-teman. Anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Semua dibuka aja. Hosea, semua dibuka aja. Kita mau share. Hari ini beda, bukan monolog, tapi dialog kita ya. Kita supaya hidup. Dibuka aja semuanya. Tentu jangan ada yang berisik ya. Halo? Hosea, buka aja suaranya. Kita bisa, semuanya bisa bicara ya. Ya, bisa. Halo? Pagem. Bisa. Masih ada orang nggak? Masih Pagem. Oh, saya kira udah pada tidur. Iya, iya. Nah, saya buka aja suaranya, host. Maaf Pak Gem. Iya, iya. Semua dibuka aja. Kita ini ada berapa orang nih yang live nih? 17 totalnya, Bagem. 17. 16. Ini yang lain belum ya? Oh, Brian Sinaga 2 itunya. Iya, dia pakai itu kayaknya dari komputer sama audio. Iya, iya. Siapa ini? Farel? Siapa Farel? Adiknya Jeremy. Belum. Pagem. Si Muhammad belum. Oke, oke. Baik. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Iya. Shalom. Yang belum buka, si Selfie Apriana, Galaxy A11, siapa tuh? Jerry. Ayo, ayo kita semua aktif. Buka-buka, suaranya buka. Jangan di-mute. Si siapa yang nih Galaxy nih 11 nih? Selfie. Iya, iya. Shalom Jerry. Shalom Shalom, Pagem. Pak. Oke, semua bisa. Tes dulu ya. Natasha, shalom. Shalom, Pagem. Iya, ini ada Selfie Fanny Grace, shalom. Shalom, Pagem. Iya, haleluya. Shalom Karin. Shalom, Pagem. Oke, tes dulu ya. Shalom Jordan. Shalom Pagem. Oke, tanya dulu ya Jordan, udah mandi belum? Udah dong. Oh, udah, iya gitu dong ya. Yohanes, shalom. Shalom Pagem. Ya, Daniel belum buka. Daniel Christian, ketua kita. Tes, Ya. shalom. Haleluya. Iya, aman kan? Aman, aman. Aman. Ya, Farel, shalom Farel.
Shalom. Iya, iya. Baik. Tema yang ketua kasih tahu ke kita adalah apa temanya? Temanya apa? Woi. Sambil makan. Ya, belum dikasih tahu ya temanya ya. Udah Pak Gam. Daniel. Makanya Daniel Christian, ketua. Kasih seorang Halo, bapak. tes. Tuh, kasih seorang bapak. Mengalami kasih seorang Apa? bapak. Coba saya mau tanya di tempat ini. Kita semua teman-teman. Engkau lebih dekat sama papamu atau sama mamamu? Mama, Pak. Mama. Hah? Mama. Mama atau papa? Dua-duanya. Duanya. Dua-duanya. Dua-duanya. Loh, yang kita bahas hari ini kasih seorang bapak. Coba nih. Klik dulu nih. Mana? Ini bisa kelihatan nggak? Saya lagi buka. Tunggu sebentar ya. Hah? Nggak bisa. Bisa nggak? Ternyata, bisa kelihatan nggak? Bisa Pagam, bisa. Bisa kelihatan nggak? Bisa. Kelihatan Bagam. Kelihatan. Satu lagi. Nak. Next. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Memang begini deh. Kalau udah jadul. Bukan satu lagi. Bukan satu lagi. Klik. Iya. Coba sama-sama kita katakan mengenal kasih Bapa. Mengenal kasih Bapak. Bisa lihat nggak ini? Ya tadi itu. Hah? Tadi. Nah ini nih. Iya. Ini bisa kelihatan nggak? Bisa Bagam. Coba kita baca bersama-sama. 2, 3. Tidak mengenal kasih Bapak. Mengenal kasih Bapak. Terus? 1. Hidup dalam kejahatan. Nah, tunggu ya. Jadi ternyata seseorang yang tidak mengalami kasih Bapa, kalau kita lihat di Matius pasal 7 gitu ya, itu hidup dalam kejahatan ternyata. Nah, makanya pada hari ini kita belajar mengenal kasih Bapa. Katakan mengenal kasih Bapa. Mengenal kasih Bapa. Oke, tapi dari versi Alkitab ya, bukan dari versi kita ya. Coba klik dulu ini. Ternyata saya mendapat informasi, nih, dapat informasi ini ya, orang-orang yang tidak mengenal kasih Bapa. Ya. Nih, bisa kelihatan nggak? Bisa jelas banget. Coba Yohanes baca dulu Yohanes. Nes, baca dulu Nes. 1. Peran Bapak sangat penting. 1. Yang pertama. Terjadinya ketindakan kekerasan dalam pencurian di masyarakat adalah karena rumah tangga tanpa bapak. Iya, ini survei ya. Survei membuktikan kehadiran bapak atau bapaknya tidak ada. Ini survei secara umum. Artinya gini, bapaknya ada tapi tidak hadir di dalam keluarga. Ini kita lihat secara umum dulu, baru kita masuk ntar kepada seorang bapak, yaitu Tuhan kita.
Oke, itu yang pertama. Ulangi lagi dulu, Nes. Yang pertama tadi apa? Yang Kalau pertama, seorang bapak tidak ada, ya terjadinya apa? terjadinya kekerasan dan pencurian di Tindakan. masyarakat dalam Tindakan. tindakan kekerasan dan pencurian di Ya. masyarakat adalah karena rumah tangga tanpa bapak. Iya. Nah, Jordan yang kedua, tolong baca Jordan. Peran bapak sangat penting. Yang kedua yaitu adalah remaja wanita tanpa bapak kemungkinannya 3 kali lebih banyak melakukan hubungan seksual sebelum berusia 5 tahun. Ah, bukan 5 tahun, 15 tahun, salah ketik. Oh, 15 tahun. tahun, ya. Oke. Ngerti nggak kira-kira, Jordan, remaja wanita tanpa bapak, apa dikatakan tadi? Kemungkinannya 3 kali lebih banyak. 15 tahun, 15 tahun ya. Iya. Itu bahaya nggak menurut Jordan? Sangat bahaya dong. Iya, 15 tahun loh. Kalau hamil 15 tahun menurut Daniel gimana? Mungkin Dan- hancur masa depannya. Waduh. Wah, masa depannya. Karena menjadi ibu yang tidak dirancang. Gitu loh. Seorang wanita tidak dirancang menjadi ibu itu berbahaya. Maka menikah itu kan karena ada perencanaan. Nah, coba Osea baca yang ketiga. Peran bapak sangat penting. 63% anak remaja yang bunuh diri itu berasal dari keluarga tanpa bapak. Waduh, banyak nggak ini Osea? 63%. Banyak. Banyak. Coba si Brian, baca dulu Brian yang keempat. 70% dari anak putus sekolah merupakan anak tanpa bapak. Nah, gitu loh. Berapa persen Brian? 70%, Pak. Banyak nggak Brian? Banyak, Pak. Waduh, kasihan sekali ya. Yang seterusnya lagi, next. Yang berikutnya. Coba ntar siapa lagi? Manes, Pak siapa? Yang berikutnya baca tolong. Ya. Bisa Vanessa ya, Vanessa. Siapa? Kelihatan nggak? Kelihatan bagus. Ya. Vanes, tolong baca yang berikutnya. Halo? Oke, selfie Apriana, coba selfie. Selfie Apriana bisa baca? Halo, selfie? Selfie Apriana bisa baca? Keluar Om. Cabut headsetnya. Coba cek cabut headsetnya. Atau siapa nama Jerry? Tolong baca Jer. Ketiadaan peran Bapak. 70% Iya. penghuni panti rehabilitasi merupakan kenakalan remaja berasal dari keluarga tanpa bapak. Wah, keluarga tanpa bapak, ya. Tolong, siapa lagi yang belum baca? Berikutnya. Si Brian lagi, Brian. Coba baca, Brian. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. Nah, 90%. Yang 85% remaja yang dipenjara berasal dari keluarga tanpa bapak. Nah, tadi saya buat di awal, ternyata seseorang tanpa mengenal atau mengalami kasih bapak, itu ternyata mengalami kejahatan. Makanya hari ini coba kita belajar dengan singkat, bagaimana murid-murid pada waktu itu dia bisa mengalami kasih bapak.
Coba kita lihat dulu ayat firman-Nya. Lukas pasal 11. Ayo, buka Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11. Ayo. Tolong dibaca Karin. Karin bisa baca? Lukas 11. Lukas 11 ayat 1 dan 2. Karin baca. Lukas 11 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara Lukas 11 ayat 1 dan 2. Oh ya, maaf, Pak. Halo. Hosea? Ya, hadir. Ya, ntar kamu kirim juga yang pernah kita bahas itu tentang father. Seorang bapak bagaimana menjadi pengetahuan tentang bapak, coba terkirim juga di link di grupnya youth kita ini. Pembahasan kita yang dulu itu di pria ya. Supaya mereka bisa arti bapak di dalam bahasa Ibrani, dalam hubungan yang kuat, yang intim Israel dengan panggilan sebut Tuhannya adalah Bapa. Ya. Nah, Yesus yang mengajarkan murid-muridnya. Katakan, Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan. Yesus mengajarkan. Murid-murid, ya kan? Dikatakan apa? Bapa. Nah, tadi di awal saya sudah kasih tahu, seseorang yang tidak mengalami kasih Bapa, hidupnya akan mengalami kejahatan. Dia akan mengalami kejahatan. Makanya Yesus mengajarkan murid-muridnya, engkau harus panggil Bapa. Ini bicara keintiman. Oke? Katakan intim. Intim. Nah, sekarang bagaimana engkau bisa mengalami kasih Bapa? Sebenarnya ini ada hubungannya dengan seorang bapak secara fisik. Tetapi kita nggak fokus bapak yang ada di dunia. Kita fokus bapak yang ada di sorga. Katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, terus bla 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 gitu ya. Nah, sekarang di ayat coba kita lihat Tuhan Yesus membandingkan dengan Bapa yang ada di dunia ini. Coba kita melihat ayat 11. Ayat 11. Ayo, biar kita bisa belajar di ayat 11-nya. Lukas 11 ayat 11. Selfie Apriana bisa baca? Ya, tolong ayat 11 selfie. Ya, betul. Halo? Dia nggak bisa. Berarti Natasia. Tolong baca Natasia. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anak ganti ikan? 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, menurut Natasha tadi udah baca tuh, ada berapa Bapak? Maksudnya, Pak Gem? Coba, ada berapa sebutan Bapak tadi di situ? 1, 2. Bapak yang mana yang pertama?
Bapak yang pertama, Bapak yang di dunia. Ayat 13. Coba ayat 13. Apa yang mana? Ayat 13. Oh, Bapak yang di surga. Ayat 13 coba lihat. Coba baca ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu. Coba anakmu katakan tadi ada. Jadi kamu yang jahat. Itu Bapak yang mana? Di dunia. Itu Bapak jahat maksudnya. Jadi ada dua Bapak. Ada Bapak yang jahat, sama yang baik. ada Bapak yang di Surga. Di surga. Tadi dikatakan Bapak yang jahat memberikan nggak apa yang diberi apa yang diminta anaknya? Enggak. Coba baca lagi. Coba ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi apa? Apalagi Bapakmu yang di surga. Yes. Mana? Coba kita belajar dulu. Semua belajar. Ayo fokus ya. Ingat, tadi di awal saya katakan seseorang yang tidak mengalami kasih Bapa, hidupnya akan mengalami kejahatan. Kalau dia tidak berbuat jahat, maka kejahatan akan berbuat sama dia. Gitu loh. Kalau bukan kita yang melakukan kejahatan, kejahatan melakukan kepada pribadi itu. Ngerti nggak maksudnya? Halo? Masih ada orang? Masih, Pak. Iya, haleluya. Kenapa di mute sih semuanya? Kita interaksi yuk. Kita itu ya, dialog gitu loh, biar hidup. Dikatakan ada dua jenis Bapak. Bapak yang baik dan Bapak yang jahat. Berarti Bapak yang baik adalah Yesus sendiri. Amin. Amin. Bapak yang jahat. Ingat tadi, seorang Bapak, kalau dia tidak hadir di rumah tangganya, banyak tadi kejahatan, ada pencuri, ada pemerkosa atau diperkosa, ada juga apa tadi itu narkoba, ada rehabilitasi. Ya kan? Tadi udah dengar ya? Dampak-dampaknya ya kan? Nah, coba saya mau tanya. Ada yang teman-teman tahu seorang wanita pengen, kenapa, pertanyaan begini, kenapa ada wanita yang 17 tahun pengen berteman dengan om-om yang sama umurnya dengan papinya? Ada yang bisa tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kasih masukan. Pingin perhatian, Pak Gem. Satu, ingin perhatian. Padahal dia kan umurnya baru 17, pengen temanan sama om-om yang sama umurnya dengan papinya. Padahal papinya masih hidup loh. Tapi dia pengen sama om-om yang umurnya sama. Tadi Jordan bilang pengen perhatian. Ada lagi kira-kira? Ada Pak Gem, tidak mendapatkan uang. Pengen dapat uang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Siapa yang bisa kira-kira kasih masukan? Brian, kenapa ada wanita 17 tahun pengen berteman dengan om-om yang sama umurnya dengan papinya? Ya, tadi Pak pengen dapat uang. Iya, pengen dapat uang. Oke. Yang lain. Selfie kira-kira, Grace, Fanny? Tidak mendapatkan kasih dari seorang bapaknya, Pak Gem. Mantap. Tidak mendapatkan dari papinya kasih. Tapi saya kan belajar nih, Pak Gem belajar. Secara umum katanya sih bukan karena uang. Bukan karena kesepian. Tapi ada itu. Tapi ini kita belajar secara umum. Bukan karena kasih itu juga. Ini secara umum ya. Ternyata karena tidak ada figur Bapak. Katakan figur Bapak. Figur Bapak. Jadi dia pengen berteman
kepada seorang om-om yang dia anggap itu ada figur bapaknya. Makanya dia aman. Itu uang itu plus-plusan aja. Itu kesepian tambah-tambahan saja. Karena seorang wanita menganggap om-om itu ada figur bapak. Ya, kalau ada tambahan nggak enak nolak kan. Uang kayak tadi Jordan katakan, Brian juga katakan, ya teman-teman biar bisa bergengsi, ya kan, beli handphone yang canggih, ya kan. iPhone. Sama ternyata karena secara umum kurang figur seorang bapak di rumah tangga. Nah, tadi dikatakan ada dua bapak. Siapa namanya? Bapak yang baik dan bapak yang jahat. Nah, sekarang kita harus bisa mengenal dan mengalami kasih Bapa. Yesus mengajarkan murid-muridnya, kalau kau berdoa panggil apa? Bapak. Bapa. Bisa mengerti nggak sampai di sini kira-kira? Bisa, Bagem. Apa bedanya Bapa yang jahat dengan Bapa yang baik? Bapa yang jahat saja tadi dikatakan bisa memberi apa yang diminta anak-anaknya. Apalagi Bapa yang baik. Nah, gini. Ada yang tanya juga kan, mungkin teman-teman juga ada yang tidak ada seorang bapak atau sudah meninggal ketika dia kecil, papanya sudah tidak ada lagi. Saya mau kasih tahu kepada kita nih, teman-teman. Sekalipun engkau belum punya seorang bapak yang memberikan kasih kepada kita, atau papamu sudah dipanggil Tuhan, nih, ada Bapa yang baik. Saya perkenalkan kepada kita malam ini. Engkau mengalami Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat. Sekalipun dikatakan bahwa Bapa yang jahat saja bisa memberikan pemberian anak-anaknya. Ya kan? Apalagi Bapamu yang Di surga. di surga. Amin. Ini saya mau kasih tahu kepadamu seorang Bapa yang baik. Yesus mengajarkan murid-muridnya, panggil kalau kamu berdoa apa? Bapa. Sekali lagi katakan Bapa. Bapak. Tahu nggak ada lagu berkata begini? Ku tahu Bapa peliharaku. Coba nyanyi semua. Ya baik. Ya baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Ya baik bagiku. Halo, amin. Amin. Dikatakan Bapa yang di dunia ini Bapa yang jahat. Iya kan? Iya. Coba semua tanya Bapak, saya mau tanya teman-teman. Kalau di sini tanyanya kurang jelas. Gini, Dan, kalau bisa Daniel ntar atau Pak Gem aja sendiri, saya ntar buat pertanyaan, tolong dijawab dengan secara pribadi dan tidak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Boleh sebut nama tapi ke Pak Gem ya. Ntar saya satu-satu tanya Daniel, siapa nama youth kita ini. Pak Gem ntar akan tanya sejauh mana hubunganmu dengan papimu, atau sebutan yang kamu bisa panggil papimu hari-hari ini apa? Ya kan? Apa sebutannya? Ada yang bilang papanya endut, katanya gitu, sebutan papinya. Endut, kenapa? Karena papinya gendut. Ya, ada yang panggil papinya father. Ada yang panggil baby. Apa? Daddy. Papski. Ada yang panggil apa lagi? Papski. Nah, kalau kita belajar tentang orang Jepang, ya, saya dapat informasi secara dunia nih ya,
anak-anak di Jepang itu ditanya begini, di dalam hidupmu siapa yang paling jahat? Itu anak-anak Jepang nih. Ternyata mereka bilang yang paling jahat di dunia ini adalah bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan bapaknya, bukan mamanya. Tetapi mereka bilang apa? Yang jahat di dunia adalah bapaknya. Latar belakang dia ngomong gitu, dia wawancarai, orang datang wawancarai dia. Kenapa? Kamu bilang bapakmu jahat. Yang paling jahat di dunia. Ternyata mereka melihat yang pertama, mengalami begini. Bapak saya cari duit, terlalu ngotot. Pagi berangkat, pulang malam. Kalaupun dia pulang, karena membawa hasil, dia teler, dia minum. Sampai di rumah, berantem sama papinya. Sama siapa? Sama istrinya lah, masa sama papinya. Berantem sama istrinya. Halo, masih ada orang nggak? Istrinya. Istrinya ngomong dong. Dari tadi. Iya. Jadi anak-anak Jepang itu mencap bapaknya adalah jahat sekali, paling jahat di dunia. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Bapakmu yang jahat. Tapi Yesus mengajari murid-muridnya, kalau kamu berdoa, panggil dia Bapa. Berarti Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kira-kira sampai sini bisa nangkap nggak sih? Oke, coba kita melihat figur Bapa ya, figur Bapa. Supaya kita bisa mengalami. Di Lukas 15. Lukas 15. Ayo, figur Bapa. Sampai jam berapa kita, Dan? Lukas 15. Lewat. Ya, Lukas 15. Ayat 11. Kita lihat figur Bapa di sini. Saya tunjukkan figur Bapa yang baik. Bapa yang baik, bukan Bapa yang jahat. Engkau alami hari ini dan engkau berpihak kepada Bapa yang baik. Harapkan sesuatu dari Bapa yang baik. Terima kesembuhan dari Bapa yang baik, terima pengampunan dari Bapa yang baik, terima pelukan hangat kasih sayang dari Bapa yang baik. Kita lihat Lukas 15 ayat 11. Iya. Ayat 11, Yohanes tolong baca. Lukas 15 ayat 11. Ya. Berkata lagi. Yesus berkata, ada seorang mempunyai anak laki-laki. Terus. Ayat 12. Kata yang bungsu pada ayahnya, Bapak, berikanlah padaku hari ini harta milik kita menjadi hakku. Lalu ayah membagikan hak kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, Jordan. Berapa hari kemudian ayat itu seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14, Brian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Daniel, baca 15. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Terus? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak pun yang memberikan kepadanya. Iya, sekarang Karin, baca ayat 17. Karin?
Ada? Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Selfie coba ayat 18. Selfie Septika. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Lanjutkan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Iya, Feni. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ia lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, Hosea. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. 22 lanjutkan lagi. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. 23, siapa namanya? Jera ya? Jera, tolong baca Jera. Dan ambillah anak lembu tambun itu, semberilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Terus? Masih Jera? Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seluring dan nyanyian tari-tarian. Iya, sekarang Jerry. Jerry 26. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Lanjutkan 27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Ayahmu lanjut 28. Karena ia mendapat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Selfie Apriana 29. Mana suaranya Selfie? Gak kedengaran. Coba nggak usah pakai headset. Grace 29 Grace. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk berbuka cita dengan sahabat-sahabatku. 30 lanjut Grace. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Iya, satu lagi 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Semua kita sama-sama baca 32. Kita turut bersuka cita bergembira karena adikmu telah mati menjadi hidup kembali. Dia telah hilang, tidak mati kembali. Coba kita belajar di ayat 1, ada nggak figur seorang bapak di situ? Di ayat 11. Ayat 11. Dan ayat 12. Dan ayat 13. Coba semua tanya, anak yang hilang tadi, dia minta apa sama bapaknya? Harta, kekayaan. Harta kekayaan. Dikasih enggak? Dikasih. Dikasih. Tetapi kemana?
Kemana uang itu semua? Diboros-boroskan dan Diboros-boroskannya. Coba semua tanya, bapaknya sakit hati enggak? Sakit banget. Pasti. Pasti sakit banget. Sakit banget. Tetapi sesakit-sakitnya bapak tadi, ketika anaknya hilang, udah miskin melarat, diterima enggak? Diterima dong. Diterima, welcome. Kalau bapak yang jahat, nggak mungkin diterima. Nggak mungkin. Dia pasti hajar. Seperti tadi anak yang sulung. Ya nggak? Halo? Ya. Yang sulung bilang apa? Masa sih anak yang habis-habisin harta kekayaan kok dipestakan? Nah, dia nggak mengenal kasih Bapa. Apa yang kita alami hari ini? Ada nggak kejahatan yang kita lakukan? Engkau datang kepada Yesus. Engkau datang kepada Bapa. Makanya Yesus tadi mengajarkan murid-muridnya, kalau kamu berdoa, panggillah Bapak. Bapa. Amin. 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 Panggil Bapa. Itu hubungan yang intim. Maka malam ini, engkau bisa mengalami kasih seorang Bapa yang baik. Tes 1, 2. Mengalami kasih kasih yang Bapa yang baik. Halo, bisa tangkap kira-kira? Bisa. Jadi mulai malam ini kau berdoa, kau panggil Tuhan sebagai Bapa. Dia memang sakit kalau kau berdosa. Bapamu yang di sorga memang sakit kalau kau berdosa, kau jahat. Tapi kalau kau kembali kepada Bapa, dia buka hatinya, dia datang kepada kita. Amin. Oke, yang berikutnya dikatakan apa? Dia menyiapkan sepatu, cincin, dan semuanya. Halo? Iya. Iya, masih ada orang kan? Masih. Iya. Nah, perhatikan baik. Sekalipun engkau tidak punya Bapa di dunia, ataupun punya Bapa, tetapi tidak merasakan kasih seorang Bapa. Namanya seorang Bapa yang di dunia itu tadi dikatakan jahat. Jahat, dia bisa pukul mamamu. Dia ada tetapi tidak memberikan sosok figur seorang Bapa. Ya memang begitu, gitu loh. Makanya Yesus datang. Kalaupun Bapamu di dunia tidak bisa memberikan kasih, memberikan kebaikan kepada anak-anaknya, ada Bapamu yang di sorga, yang memberikan jauh lebih daripada apa yang diberi Bapamu yang di dunia. Bisa mengerti? Halo? Ya? Nah, mulai hari ini, kalaupun istilahnya engkau tidak bisa harapkan Bapamu, apakah masih ada atau tidak ada, sebenarnya tidak ada menjadi masalah. Karena ada Bapamu yang jauh lebih baik, yang mengerti tentang hidupmu, mengerti tentang sekolah, mengerti tentang air mata, yang mengerti tentang persoalan hidupmu. Jika kau datang malam ini, Tes 1, 2. kepada Tuhan Yesus, dia rangkul engkau, dia peduli dirimu, dia mengasihi engkau. Bahkan Yesus mati untuk kita. Artinya seorang Bapa, dia rela mati untuk anak-anaknya. Nah, yang saya mau kasih tahu kepadamu, kenapa seseorang tidak mengalami kasih seorang Bapa? Karena jahat dia. Kenapa wanita atau laki-laki tidak mengalami kasih sayang seorang Bapa? Karena anak tadi yang hilang itu jauh dari papinya. Ya kan? Jauh dari papinya. Mengerti nggak? Jangan jauh dari Tuhan. Amin? Amin. Saya mau perkenalkan kepada kamu ada Bapa yang baik. Yaitu siapa Bapa yang baik? Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, jadi engkau tidak wanita laki-laki yang kesepian. Engkau bukan wanita laki-laki yang tidak diperhatikan. Ada Bapamu,
ada di tempat tidurmu, ada di sampingmu, ada waktu engkau naik motor, dia ada menyertaimu. Maka itu hari ini, malam ini, terima kasih Bapak, buka hatimu, datang kepada Tuhan, katakan Bapa, dikuduskanlah namamu. Bapa, datanglah kerajaanmu. Ketika kita hubungan yang intim dengan Bapamu lebih lagi dari sebelumnya. Lihat, begitu sukacita, begitu kesembuhan terjadi, begitu kebahagiaan engkau alami dari masa sekarang. Banyak orang yang kehilangan seorang bapa secara jasmani, tetapi mereka mengalami kasih seorang bapa di dalam Tuhan. Mereka lebih daripada itu. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus cukup bagi saya. Hari ini, apa pergumulan, persoalan yang kau hadapi? Mari kita tutup mata sekarang sama-sama kita berdoa. Tutup matamu, kita berdoa. Ikutin Pak Gem berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik. Saya datang kepadamu. Saya datang kepadamu. Menerima kasih seorang Bapa yang baik. Menerima kasih seorang Bapa yang baik. Ubah saya Tuhan. Ubah saya Tuhan. Ubah saya Tuhan. Ubah saya Tuhan. Malam ini saya merasakan kasih seorang Bapa lebih daripada kasih seorang Bapa di dunia ini. Malam ini saya merasakan kasih seorang Bapa lebih dari kasih seorang Bapa di dunia ini. Saya anakmu Bapa. Saya anakmu Bapa. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Saya buka hati yang lebar untuk menerima kasih seorang Bapa yang baik. Buka hati yang lebar untuk menerima kasih seorang Bapa. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Ya. Ntar saya tanya Daniel nomor handphone kalian. Coba saya mau cek and recheck bagaimana hubunganmu dengan seorang Bapa yang ada di dunia ini secara pribadi. Kasih ke Pak Gem sehingga kita bisa ntar memfollow pelan-pelan dan kita mengalami kemenangan yang lebih lagi dari sebelumnya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada ketua kita, Daniel. Oke, makasih Pak Gem atas firman Tuhan-Nya yang pasti akan mengubahkan hidup kami semua. Amin. Iya, saya serahkan kepada Yohanes. Kita ada pengumuman Sabtu depan ada ibadah di gereja GBI Taman Surya 2. Terus pengumuman keduanya ada ibadah umum jam 7:30, jam 10 sampai jam 4 sore. Nah begitu pengumumannya, terima kasih. Ayo kita mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian. Angkat pujian, kami memuji kebesaran Tuhan, ajak Tuhan, ajak Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib
Ajat Tuhan. Berikan tangan bukit Tuhan. Kami silakan untuk berdoa untuk kami persilakan untuk doa penutup. Kami persilakan untuk Pak Agam doa penutup. Iya. Teman-teman, kembali ke tugas masing-masing. Angkatlah tanganmu. Terimalah kasih yang lebih sempurna pada hari ini, malam ini. Di dalam rahmat Allah Bapa di surga. Dengan kasih anugerah Yesus Kristus. Dan persekutuan Roh Kudus menaungi kita sekalian. Yang percaya katakan, Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Kita foto dulu yuk semua sama